Desinfektan. Pengertian desinfektan itu merupakan senyawa kimia atau bisa juga disebabkan oleh pengaruh fisika yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran jasad renik seperti bakteri dan virus. Yang kedua pengertiannya adalah zat atau senyawa yang digunakan untuk membunuh atau menurunkan jumlah mikroorganisme atau kuman penyakit lainnya. Sekarang pengertian antiseptik. Itu senyawa kimia atau bahan yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan jasad renik seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain pada jaringan hidup. Sedangkan desinfektan digunakan untuk benda mati, seperti lantai, ruangan, peralatan, pakaian, dan lain-lain. Jadi antiseptik adalah zat yang dapat menghambat atau menghancurkan mikroba pada jaringan hidup. Sedangkan desinfektan digunakan pada benda mati. Ini contohnya ya, ini yang digunakan pada membersihkan lantai MCK, berarti ini termasuk desinfektan. Sedangkan ini digunakan untuk kumur-kumur membersihkan mulut, dan ini digunakan untuk mengobati luka ya, berarti termasuk antiseptik. Nah, penggunaan desinfektan dan antiseptik pada kegiatan agroindustri ya. Jadi bisa digunakan untuk ya mensterilkan ya. Ini antiseptik ini ya. Yang digunakan untuk ayam. Mencuci tangan ya. Atau mencuci tubuh ya, membersihkan badan. Nah, ini gudang, misalnya gudang beras ini juga selalu diberikan desinfektan ya. Tujuannya supaya beras-beras atau bahan-bahan tepung dan lain-lainnya yang disimpan di gudang ini tidak dimakan oleh hama atau tikus. Nah, digunakan juga untuk membersihkan lantai, ya, MCK, kamar mandi, ya, dinding, dan lain-lain. Dan ini penyemprotan ya, lingkungan. Nah, digunakan juga pestisida untuk menyemprot. Ini contohnya adalah tanaman cabai ya, supaya tidak diserang hama. Nah, ini juga berfungsi sebagai desinfektan ya. Sekarang kita lanjutkan daya kerja desinfektan dan antiseptik. Jadi desinfektan dan antiseptik hanya dapat membunuh atau menekan pertumbuhan bentuk vegetatif saja. Jadi tidak efektif digunakan untuk menghentikan pertumbuhan spora. Kenapa? Karena dinding spora bersifat impermeabel dan asam ribonukleat dalam protoplasma memiliki ketahanan yang tinggi terhadap sinar, terutama sinar UV. Ya. Jadi desinfektan dan antiseptik hanya cocok untuk mengendalikan sejumlah mikroorganisme tertentu seperti
bakteri, virus, dan lain-lain. Nah, ini contohnya ya, jamur pada roti ya. Sifat-sifat penting desinfektan dan antiseptik. Memiliki sifat antibakteri yang luas. Sebaiknya juga tidak mengiritasi jaringan hewan dan manusia. Sifat racunnya rendah, tidak berbahaya bagi manusia dan ternak, tapi berbahaya bagi target saja. Memiliki daya tembus yang tinggi. Tetap aktif meskipun terdapat cairan tubuh, nanah, darah, feses, dan sel mati. Tidak merusak alat-alat dan lantai. Tidak meninggalkan warna. Mampu menembus rongga-rongga atau liang-liang. Ini maksudnya supaya penggunanya itu efektif ya. Harus bisa dicampur dengan air dan senyawa lain untuk desinfeksi. Memiliki stabilitas dalam jangka waktu yang lama. Jadi efektif digunakan dalam waktu yang lama. Jadi sekali semprot misalnya bisa efektif untuk waktu yang lama. Dan bisa bercampur dengan air artinya itu bersifat polar dan tahan terhadap berbagai temperatur. Yang paling penting juga harganya murah atau ekonomis. Nah, jenis-jenis desinfektan. Desinfektan berbentuk fisika ya, panas atau sinar. Contohnya sinar UV, sinar gamma ya. Panas dilewatkan pada pemanas atau dengan air panas disemprotkan ya. Jadi contohnya ini pada proses penjernihan air. Jadi untuk membunuh bakteri atau kumannya, di antara lain bisa digunakan sinar UV. Bahan kimiawi berupa spray, sabun, aerosol, dan fumigasi. Desinfektan kimia, kelompok kimia, atau golongan kimia. Itu yang memiliki gugus fungsi aldehid atau jenisnya aldehid. Jadi gugus fungsinya CHO. Ya. Ini termasuk desinfektan yang kuat. Contohnya glutaraldehid dengan kadar 2% efektif terhadap bakteri vegetatif seperti tuberkulosis, fungi, virus ya. Itu akan mati dalam waktu 10 sampai 20 menit. Sedangkan spora baru akan mati setelah 10 jam. Dua golongan alkohol itu yang memiliki gugus fungsi hidroksi atau OH. Contohnya etil alkohol atau alkohol yang kita kenal dengan alkohol, propil alkohol. Selanjutnya golongan halogen. Jadi halogen golongan 7A disimbolkan dengan X. Ya. Ini banyak digunakan. Contohnya hipoklorit, povidon iodin, adalah zat oksidasi yang melepaskan ion halida ya, atau halogen. Nah ini contohnya, ini merek dagang ini ya, Domestos, betadine, ya, kloros, itu adalah termasuk jenis halogen ini. Selanjutnya yang keempat, golongan fenol. Lautannya jernih, tidak mengiritasi kulit, ya. Nah, sebagian besar bakteri dapat mati atau dapat dibunuh oleh fenol ini, sehingga banyak digunakan untuk membersihkan lantai, membersihkan kamar mandi. Karena fenol ini baunya kurang sedap, sekarang
ditambahkan pewangi ya, sehingga penggunaan senyawa fenol ini pencuci ya, atau bukan pencuci, pembersih lantai atau pembersih kamar mandi tidak sudah berbau harum karena ditambahkan pewangi. Selanjutnya golongan amonium kuaterner, golongan peroksidasi, golongan biguanida ya. Nah, ini contohnya klorheksidin ya. Ini digunakan oleh dokter gigi untuk membersihkan plak gigi. Nah, desinfektan kimia untuk permukaan. Nah, jenisnya bisa iodofor, derivat fenol, atau sodium hipokrit. Iodofor ya dilarutkan menurut petunjuk pabrik. Zat ini harus dilarutkan baru setiap hari dengan aquades. Jadi kalau mau digunakan baru diencerkan dengan air ya, dan langsung digunakan. Jadi dia tidak efektif kalau setelah diencerkan dengan air disimpan dulu, dia kurang efektif. Derivat fenol ya stabil sampai 60 hari. Ya. Ada lagi sodium hipoklorit. Nah, ini bahan pemutih pakaian ya. Bahan pemutih pakaian ini. Nah, ini efek sampingnya bersifat korosif pada logam. Jadi kelemahannya karena baunya kurang sedap ya. Seperti bau kolam renang ya. Kaporit ya. Sodium hipoklorit ini disebut juga dengan kaporit. Sekarang jenis-jenis antiseptik. Yang paling banyak dikenal adalah alkohol 70-90% ya, atau etil alkohol, atau isopropil alkohol, atau methylated spirit ya. Yang kedua, klorheksidin glukonat 2-4% ya. Kemudian klorheksidin glukomat dan cetrimid. Contohnya produknya Safflon. Iodium 3%. Ya, obat merah ya. Iodofor 7,5-10%. Ini dikenal dengan nama betadine. Kloroksinol, oksilenol ya. Atau parakloromethasilenol atau disebut juga dengan PCMX ya. Nah, ini kita kenal dengan nama Dettol ya, produk Dettol. Isinya zat aktif adalah klorosilenol 0,5-4% kandungannya. Selanjutnya triklosan